warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Eza Rahma dengan NIM 1218336. Saya dari kelas 12 5D13. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat dengan judul Perpustakaan Berbasis Android. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Yamin Nur Yamin sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Web Service. Dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Haji Samudra, NIM 1218348, kelas 12 5D13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Pinali, NIM saya 12183139, kelas 12 5D13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Aji Samudra, NIM 1218349, kelas 12 5D13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufdi Muslimin, NIM saya 1218296, kelas 12 5D13. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan dengan judul Rancang Bangun Perpustakaan Berbasis Android. Di sini saya akan membahas latar belakang sistem informasi perpustakaan berbasis Android. Perpustakaan secara umum adalah suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi pustaka baik buku-buku ataupun bacaan lainnya yang diatur, diorganisasikan, diadministrasikan dengan cara tertentu untuk memberi kemudahan dan digunakan secara kontinu oleh pemakainya sebagai suatu informasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, era industri 4.0 sudah memakai peralatan berupa komputer dan beberapa program-program yang sudah terkomputerisasi. Pengetahuan tidak hanya diperoleh dengan pengalaman secara nyata, namun juga dapat didapat dari informasi yang diterima. Informasi yang kita terima dapat dilakukan dengan berbagai media, salah satunya dengan membaca buku yang disediakan di perpustakaan. Yang kedua adalah kebutuhan user. Banyak perpustakaan saat ini masih bersifat konvensional yang juga memiliki berbagai kendala dan permasalahan, seperti pada pencatatan peminjaman pengembalian buku, serta pencatatan data-data inventaris dan data-data lainnya yang dibutuhkan oleh pengelola perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Maka dari itu, sistem informasi perpustakaan berbasis Android yang bermanfaat untuk masyarakat yang tidak perlu meluangkan waktu untuk bolak-balik ke perpustakaan untuk meminjam buku dan memudahkan pengelola perpustakaan dalam mengelola data-data pada perpustakaan. Selanjutnya ada masalah dalam perpustakaan. Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antar apa yang diinginkan. Suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala hambatan pelaksanaan suatu program. Dalam program kali ini, permasalahan yang biasanya kami temukan dalam perpustakaan adalah pencatatan pada perpustakaan masih menggunakan buku peminjaman, buku pengembalian yang bersifat manual. Yang selanjutnya adalah pencatatan anggota, data stok buku, dan bukti peminjaman serta pengembalian masih ditulis secara manual. Sering terjadinya kesalahan dalam penginputan data seperti human error dan proses pencarian data atau buku kurang efektif dan efisien, sehingga memperlambat proses peminjaman pengembalian buku atau proses transaksi pada perpustakaan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat pembuatan program. Yang pertama, memudahkan admin dalam menginput data pada program. Biasanya pada perpustakaan konvensional, proses penginputan data masih dilakukan secara manual. Contohnya, buku peminjaman dan buku pengembalian. 2. Mengetahui perancangan sebuah aplikasi. Yang ketiga, memahami bahasa XML dan program Android secara lebih lanjut. Yang keempat, memahami
cara pengujian program pada aplikasi Postman. Landasan teori. Landasan teori merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan yang ditunjukkan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran yang diinginkan. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dipergunakan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras baik ponsel, smartphone, dan PC tablet. Baiklah, di sini ada SDK, Software Development Kit, merupakan singkatan dari Software Development Kit. Istilah SDK adalah seperangkat alat yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi, mengembangkan aplikasi. Di sini ada Java Development Kit atau JDK, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk manajemen dan membangun berbagai aplikasi Java. JDK merupakan superset dari JRE, berisikan segala sesuatu yang ada di JRE, ditambahkan compiler dan debugger yang diperlakukan untuk mengembangkan applet dan aplikasi. Di sini ada aplikasi mobile atau mobile application. Aplikasi mobile atau mobile application yaitu aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak seperti smartphone, smartwatch, tablet, dan lainnya. Perangkat lunak atau disebut juga software aplikasi merupakan hasil dari pemrograman mobile yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Di sini saya akan menjelaskan database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaannya tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. PHP atau singkatan dari Hypertext Preprocessor yang didirikan oleh Rasmus Lerndorf pada tahun 1995. PHP adalah bahasa pemrograman yang sering disisipkan ke dalam HTML. Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem server-side. Server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang nantinya skrip program tersebut akan dijalankan proses oleh server. Kelebihan adalah mudah digunakan, sederhana, dan mudah untuk dimengerti dan dipelajari. Java didirikan oleh James Gosling dan dikembangkan pada tahun 1990. Java adalah sebuah bahasa pemrograman scripting yang sering digunakan dalam membuat aplikasi berbasis handphone dan juga dapat digunakan untuk menyediakan akses objek yang disediakan di aplikasi lain. Java berfungsi sebagai penambah tingkah laku agar widget dapat ditampilkan lebih interaktif. Atau disebut juga Java adalah bahasa pemrograman yang multi-platform dan multi-device. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang XML. XML singkatan dari Extensible Markup Language. XML adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML merupakan kelanjutan dari HTML yang merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Create, update, delete. Create digunakan untuk menambahkan data pada database table. Update digunakan untuk memperbaharui isi database data. Delete digunakan untuk
menghapus data pada database table. Oke, di sini saya akan menjelaskan peralatan pendukung. Kita memiliki 4 peralatan pendukung. Yang pertama yaitu exam. Exam merupakan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Yang kedua yaitu Sublime, yaitu aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system menggunakan teknologi Python API. Yang ketiga yaitu Xclip, merupakan platform yang telah dirancang untuk membangun berbagai aplikasi yang dapat terintegrasi seperti website, mobile, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu Postman, merupakan sebuah aplikasi. Fungsinya adalah sebagai REST silent, atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji coba REST API. Perancangan database. Oke, di sini saya membuat perancangan database yang bernama DB Perpustakaan. DB Perpustakaan memiliki 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel admin, yang kedua tabel kategori, yang ketiga tabel buku, dan yang terakhir tabel anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan database perpustakaan. Database perpustakaan memiliki 4 tabel, yaitu tabel admin, tabel anggota, tabel buku, dan tabel kategori. Tabel admin memiliki 4 nama field, yaitu ID admin, nama admin, username, dan password. Struktur tabel admin. Tabel kategori. Pada tabel kategori memiliki dua field, yaitu ID kategori dan nama kategori. Struktur tabel kategori. Yang pertama, ID kategori, jenisnya integer, panjang nilainya 5, excelnya menggunakan auto increment. Yang kedua, nama kategori, jenisnya varchar, panjang nilainya 45. Tabel buku. Pada tabel buku memiliki 12 nama field, yaitu ID buku, ID kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, gambar, dengan input, dan status buku. Tabel anggota. Pada tabel anggota memiliki isi file, yaitu ID anggota, username, nama anggota, gender, nomor telepon, alamat, email, dan password. Oke, masuk ke tampilan program perpustakaan berbasis Android. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan tampilan program. Yang pertama di sini ada tampilan tabel admin. Jadi kami di sini memiliki beberapa data seperti yang ada di layar. Untuk tampilan programnya, kami melakukan perancangan ulang dari program biodata mahasiswa yang sebelumnya kami buat pada mata kuliah teknologi web service. Maka dari itu tampilannya terlihat familiar. Di sini ada data yang ada di layar, ini ada data admin. Lalu di sini ada tampilan data buku. Lalu di sini ada tampilan data kategori. Di sini memiliki 5 data. Lalu ada data anggota. Di data anggota ini kami memiliki 2 data anggota. Namun sebelumnya mohon maaf, program yang kami buat belum bisa dikatakan sempurna karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan pengujian tabel admin PHP pada aplikasi Postman. Di sini saya memiliki 4 tabel. Saya akan menguji coba
salah satunya yaitu tabel view. Kemudian pertama, metode view untuk menampilkan isi tabel admin. Oke, kita buka aplikasi Postman-nya. Di sini kita ketikkan URL-nya localhost /TWS underscore project UAS tabel admin titik php operasi sepanjang view. Kita klik send. Nah, di sini menampilkan isi tabel admin. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan install untuk menambahkan isi tabel admin. Kita buka aplikasi Postman-nya. Di sini kita gantikan insert. Dan di sini tambahkan parameternya. Yang pertama ada ID admin, nama, kedua ada nama admin, username, dan password. Kita isikan ID adminnya, misalnya 7, nama adminnya Ayub, username-nya Ayub GE, passwordnya 123. Klik send. Sini ada notifikasi data berhasil disimpan. Kita ngecek di PHP admin apakah sudah disimpan di dalam database. Di sini ternyata sudah menambahkan tabel. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan metode update. Kita tekan di sini, operasi kita ganti jadi update. Ini kita admin kita diubah di 8. Kita bisa ganti jadi Samudra. Password juga diganti jadi 12345. Klik send. Oke, ini ada notifikasi update data berhasil. Kita buka PHP adminnya, maka udah bisa. Ternyata sudah mengubah isi tabel admin. Yang keempat, pengujian delete. Untuk menghapus isi record tabel admin.
kita buka aplikasinya. Kita ini silakan checklistnya. Ini operasi kita gantikan menjadi delete. Kita send. Sini ada notifikasi data bisa dihapus. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji coba program pada tabel anggota. Di sini saya memiliki 3 tabel anggota, yaitu di sini ada tambah anggota, ada edit, ada delete. Di sini kita akan coba memasukkan satu anggota. Di sini kita klik tambah anggota, kita klik. Nah, di sini muncul, kita masukkan nama, username Bambang. Nama anggotanya Satrio. Gender pria. Nomor telepon apa aja kita masukin. Email. gmail.com. Alamat Bogor. Pasportnya. Lalu setelah kita masukkan semua di sini, kita klik insert. Data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah muncul di sini. Lalu kita coba edit di sini. Untuk mengeditnya kita klik edit di sini. Nah, kita edit di sini, nama Bambang kita ganti Satrio. Satrio kita ganti Bambang. Lalu kita klik update. Setelah diupdate dia langsung berubah. Nah, tadi di sini Bambang, ini Satrio, udah berubah sekarang. Nah, udah gitu, sini kita hapus ya tabel yang kita buat tadi. Nah, untuk menghapusnya kita klik delete. Nah, sudah terhapus di sini. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melakukan pengujian program pada tabel buku. Di sini saya memiliki 3 fungsi button. Yang pertama ada tambah buku. Sebelumnya dapat teman-teman lihat di layar. Di sini saya sudah memiliki field serta data buku, yaitu ada ID buku, judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor ISBN,
jumlah buku, lokasi, tanggal input, status buku. Nah, di sini ada dua button berikutnya berupa edit dan delete, di mana button-button ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama akan saya coba yaitu tambah buku sebagai insert. Di sini ada beberapa data yang harus diisi seperti judul buku, maka saya akan masukkan judul bukunya programming dengan ID kategori 2 dengan nama pengarang Samsul, penerbit Gramedia, tahun terbit 2018, dengan nomor ISBN 0012, dan jumlah buku yang saya akan masukkan adalah 10. Lokasi bukunya akan saya masukkan di rak 2. Tanggal inputnya hari ini 16/12/2020. Dan di sini ada status buku. Tapi mohon maaf ya teman-teman karena tampilannya belum sempurna. Di sini status bukunya akan saya tulis tersedia. Langsung saja kita insert ya teman-teman. Di sini sudah ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Dapat teman-teman lihat di layar. Data yang sudah saya input tadi berhasil tampil dengan nama buku programming dan beberapa data lainnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada button edit berupa update data. Di sini saya akan melakukan edit. Saya akan merubah judul bukunya menjadi multimedia. Dan akan saya update. Nah, di sini saya akan coba update ya, teman-teman. Apakah berhasil atau tidak? Nah, bisa kita lihat data yang tadinya programming sudah berubah menjadi multimedia. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada tombol button hapus. Untuk data yang baru saja saya edit, saya akan hapus datanya. Dan data berhasil dihapus ya teman-teman. Jadi ketiga fungsi insert, update, dan delete sudah bisa digunakan pada tambah buku kali ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kelas selanjutnya saya akan menguji coba program pada tabel kategori. Di sini terdapat 3 fungsi, yaitu tambah kategori sebagai insert, edit, dan delete. Saya akan menguji insert dengan menekan tambah kategori. Kita isi dengan olahraga. Kita akan insert apakah data berhasil ditambahkan.
data berhasil disimpan. Ini data yang sudah kita ditambahkan. Selanjutnya kita akan edit data olahraga menjadi musik. Kita ganti dengan musik. Kita langsung update data. Apakah data yang berhasil diupdate? Oke, update data berhasil. Di sini data olahraga sudah diganti dengan musik. Selanjutnya adalah menekan delete sebagai dihapus. Kita akan dicoba apakah berhasil. Oke, menghapus data berhasil. Sekian dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tabel admin. Yang pertama, tabel admin memiliki 3 fungsi. Yang pertama, tambah admin. Edit dan delete. Pertama-tama kita klik tambah admin. Di sini terdapat nama, username, dan password. Lalu kita isi namanya, yaitu Budi. Username-nya Idut. Passwordnya 123. Setelah diisi, kemudian kita klik insert. Setelah data berhasil disimpan, kemudian di sini tertambah Budi, username-nya Hidup, passwordnya 123. Kemudian kalau mau mengedit, kita klik edit. Misalnya diganti menjadi Abud. Kemudian klik update. Nah, setelah update data berhasil, terlihat namanya Abud. Kemudian kalau mau menghapus, kita klik delete. Nah, kemudian akan terhapus. Demikian. Terima kasih. Di sini saya akan menguji coba program aplikasi perpustakaan berbasis Android di mana kita sudah menjalankannya di laptop. Kita akan coba di HP Android. HP yang kita pakai adalah HP Xiaomi Redmi 4A. Di sini sudah ada tampilan aplikasi perpustakaan. Kita klik saja. Seperti ini tampilannya. Di sini datanya masih kosong, belum terisi. Kita akan tambahkan dulu dengan tambah buku. Nah, di sini kita harus mengisi judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, jenis buku, lokasi, tanggal input, dan status buku. Kita isi dulu. Kita isi judul bukunya dengan olahraga. ID kategori kita pilih nama satu saja. Pengarang kita kasih nama bebas.
nama penerbitnya juga kita isi nama bebas. Tahun terbitnya kita isi 2020 saja. Nama ISBN, nama penerbit kita isi juga dengan angka. Jumlah buku yang tersedia adalah 7. Pastinya kita kasih kota Bogor. Tanggal inputnya kita isi dengan bebas 12/11/2020. Status bukunya kita pilih tersedia aja. Tersedia. Kita akan simpan. Sebelum kita menyimpan, jika datanya berhasil disimpan, maka database-nya ada. Jika tidak, maka database-nya belum ada. Kita insert saja. Ternyata data yang kita tadi tambah di sini tidak ada, dan di sini database-nya tidak ada juga. Sekian dari saya hasil dari pengujian aplikasi perpustakaan berbasis Android ini. Sekurang lebihnya mohon maaf apabila hasil dari pengujian ini belum maksimal mungkin. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di akhir pembahasan, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari program yang telah kami buat berdasarkan hasil pembuatan program sistem informasi perpustakaan ini dapat diketahui untuk menyusun suatu sistem yang unik. Tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah merumuskan permasalahan, mencari alternatif penyelesaian masalah, lalu barulah kita dapat membuat sebuah program dan mengimplementasikannya pada objek tertentu. Nah, dengan adanya sistem ini, pelaksanaan kegiatan pengolahan pemrosesan data diharapkan menjadi lebih optimal dan meminimalisir kesalahan serta menghemat waktu daripada kita melakukan pemrosesan data secara manual. Nah, sarannya adalah dalam pembuatan program ini masih terdapat beberapa kekurangan, seperti beberapa database yang belum bisa tampil ketika dibuat ke dalam perangkat keras seperti handphone dan belum dapat dijalankan dengan baik. Kami sebagai penulis serta pembuat program mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya program yang telah kami buat dapat digunakan secara optimal dan lebih baik lagi. Program yang telah kami buat ini adalah hasil perancangan ulang dari mahasiswa biodata yang sebelumnya sudah kami buat pada mata kuliah teknologi web service. Jadi tampilannya mungkin lebih familiar ya teman-teman. Mungkin sekian itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan serta kekurangan program yang telah kami buat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.